Guys, kalian sering ngerasa ngeri gak sih atau kayak takut gitu kalau misalnya ngeliat petir? Nah, biasanya kan petir muncul saat hujan. Sebelum kita mendengar suara gemuruh di langit, kita sekilas melihat cahaya kilat yang menyambar permukaan bumi. Cahaya kilat yang disertai suara maha besar terkadang membuat kita merinding ya guys. Nah, jadi bagaimana sih proses terjadinya petir itu? Mari kita bahas bersama. Petir seringkali terjadi pada saat musim hujan, karena pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang dapat membuat daya isolasinya turun, sehingga arus atau muatan listrik lebih mudah untuk mengalir. Petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Masih ingat kan perbedaan elektron dan proton? Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Nah, muatan listrik yang terakumulasi harus dalam jumlah yang cukup besar untuk mengisolasi udara. Ketika petir terjadi, aliran muatan negatif atau elektron mengalir menuju titik tertinggi, di mana muatan positif atau proton telah berkerumun karena adanya tarikan petir tersebut. Koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan sambaran petir. Petir juga bisa terjadi di antara awan yang berbeda muatan loh. Awan yang bermuatan positif akan berkumpul dengan awan yang bermuatan positif lainnya karena adanya angin. Muatan positif di awan bisa berada di atas atau di bagian bawah awan. Begitupun sebaliknya, jika muatan positif posisinya berada di atas, maka muatan negatif berada di bawah awan. Nah, ketika awan menyetarakan muatan listrik dengan tanah, muatan harus melewati berbagai lapisan udara. Udara bukanlah konduktor yang baik untuk listrik, sehingga sebagian energi hilang menjadi energi panas pada saat menjalar ke daratan. Kalian sebaiknya menjauh dari wilayah yang sering menyambar petir guys, karena petir itu memiliki suhu dan tegangan yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan kematian. Sambaran petir ini dapat memanaskan udara di sepanjang jalurnya. Karena adanya pemanasan udara menyebabkan petir menyambar dengan pesat. Sebuah petir tunggal dapat menaikkan suhu udara di sekitarnya hingga 50 derajat Fahrenheit loh, atau setara dengan 27.760 derajat Celcius. Nah, setelah petir menyambar, tak lama kemudian ada suara yang menyusul petir guys, namanya guntur. Suara gemuruh dari guntur tercipta ketika petir melewati udara menyebabkan udara menjadi panas dan dingin sehingga menghasilkan gelombang tekanan yang begitu besar. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar juga suara guntur yang kita dengar guys. Jadi kalian perlu mengetahui bahwa petir dan guntur merupakan dua hal yang berbeda. Lalu, kalau petir dan guntur itu fenomena yang berbeda, mana yang lebih dulu muncul ya? Cahaya atau suara? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, petir menyebabkan adanya guntur. Jadi, yang muncul terlebih dahulu adalah petir ya guys. Kenapa? Karena adanya perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya diperkirakan sebesar 1900 mil per detik, sedangkan kecepatan suara sebesar 1000 kaki per detik. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa petir terjadi karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bagian bawah awan akan dilepaskan ke daratan untuk menyeimbangkan muatannya, sedangkan di daratan terdapat proton. Nah, pada proses pelepasan elektron itulah terjadinya petir guys. Semoga bermanfaat guys.